Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa barik ala Muhammad. Alhamdulillah, segenap syukur hanya milik Allah. Dialah Ar-Razzaq, Sang Maha Pemberi rezeki, yang menjamin segala yang menopang kehidupan kita. Bahkan dengan rizki yang sekarang diturunkannya, Ia telah membawa kita ke bulan Ramadan yang penuh berkah. Alhamdulillah. Salawat beserta salam juga senantiasa mengalir raksana samudra cahaya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang kita hadapi pada saat ini. Sahabat Asil TV yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, alhamdulillah kita kembali bertemu dengan Ana Reza Bugazi dalam program spesial Tanya Jawab seputar Ramadan yang akan menemani seluruh sahabat Asil TV dimanapun berada untuk bertanya, menyimak, berkontribusi, chat atau bahkan telepon di line 0811 755 0606. Kami ulangi, 0811 755 0606. Setiap pertanyaan insya Allah akan kita bahas dan kita temukan solusinya bersama. Alhamdulillah, di studio telah hadir Al-Ustadz Khalid Abdul Somad LCMA Hafidhahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masih tetap semangat kita Ustadz ya di bulan Ramadan ini insya Allah. Baik, Ustadz Khalid Abdul Somad adalah seorang akademisi, juga penggerak dakwah yang insya Allah dapat kita temui baik di media sosial maupun di masjid-masjid insya Allah. Baik, tanpa memperpanjang kata, kami persilakan kepada Ustadz Khalid untuk memulai kajian singkat sebelum kita memulai untuk tanya jawab. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudah. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Asil TV dimanapun antum berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah berada di hari ke-13 bulan Ramadan 1447 Hijriyah. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terima ibadah puasa kita. Amin. Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, baik puasanya ataupun qiyamnya ataupun ibadah-ibadah yang lain, yang tentunya kita berharap dapat menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita nanti di hari akhir. Hari yang dikatakan di dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun. Tidak lagi berguna harta benda dan pula anak. Jadi harta yang kita kumpulkan berapapun banyaknya tidak akan ada gunanya di hari akhir kalau tidak kita pergunakan untuk yang baik-baik di masa hidup kita di dunia ini. Anak yang mungkin kita banggakan, yang kita sayangi, di hari akhir juga tidak akan mendatangkan manfaat kalau seandainya tidak kita didik dengan baik, karena masing-masing kita akan datang menghadap Allah Subhanahu wa taala sendiri-sendiri. Maka kita berharap mudah-mudahan amal ibadah yang kita kerjakan termasuk di antaranya di bulan Ramadan ini
dapat menjadi bekal bagi kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala di hari akhir. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa beberapa hari dari bulan Ramadan 1447 Hijriyah yang seharusnya tetap kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita maksimalkan amal ibadah di bulan yang mulia ini tanpa memilah-milah atau tanpa membeda-bedakan awal Ramadan, pertengahan Ramadan, atau akhir Ramadan. Kita berusaha bahkan makin ke ujung makin bersemangat kita hendaknya. Berbeda dengan sebahagian atau kebanyakan yang ditemukan atau diceritakan oleh sebagian ustadz dalam bentuk seluruhan, kadang-kadang semakin ke belakang semakin maju. Semakin maju artinya semakin menipis, semakin berkurang. Nah, kita berharap justru semakin ke belakang atau semakin ke ujung kita semakin bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di penghujung Ramadan atau di 10 terakhir Ramadan, justru di situ tersimpan satu malam yang dikatakan dalam Al-Quran khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau seandainya kita peturuti kebanyakan atau apa yang dilakukan oleh kebanyakan, kita tanpa terkecuali biasanya semakin ke ujung semakin jauh dari masjid. Di awal-awal Ramadan masjid-masjid penuh, tapi semakin ke tengah semakin berkurang, semakin ke ujung semakin berkurang lagi. Padahal bulan Ramadan semuanya adalah bulan rahmah. Bulan Ramadan semuanya adalah bulan maghfirah. Bulan Ramadan semuanya adalah bulan peluang untuk mendapatkan itqun minan nar. Itu dibebaskan dari api neraka. Di sepanjang Ramadan. Jadi bukan di awal-awal Ramadan saja, atau di pertengahan Ramadan saja, atau di ujung Ramadan. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyebutkan tentang kedatangan bulan Ramadan dalam hadis yang dikatakan bahwasanya apabila telah datang bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala futihat abwabul jannah. Dalam sebagian riwayat dikatakan futihat abwabur rahmah, dibuka pintu-pintu rahmat. Itu apabila telah datang bulan Ramadan. Jadi bukan di awal saja, bukan di awal saja. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabun nar atau abwabun niran wa ghulliqatis syayatin wa suffidatis syayatin. Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukakan pintu-pintu surga, dalam sebagian riwayat pintu-pintu rahmat, kemudian ditutup pintu-pintu neraka, kemudian dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam hadis itu kita lihat Nabi SAW katakan apabila telah datang bulan Ramadan. Jadi tidak ada pengecualian entah di awal atau di pertengahan atau di akhir. Yang penting di sepanjang Ramadan Allah SWT bukakan pintu rahmat. Tentang maghfirah, Nabi SAW katakan man shama ramadhana imanan wahtisaban, dalam hadis yang muttafaqun alaih.
Juga dalam hadis lain dikatakan man qama ramadhana imanan wahtisaban. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan iman dan ihtisab. Di bulan Ramadan tanpa ada pengecualian, yaitu di pertengahan 10 tengah-tengah, tidak ada. Atau barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan dengan iman dan ihtisab, maka akan diampuni untuknya dosa-dosanya yang telah sudah. Tidak ada dikecualikan, yaitu 10 pertengahan. Yeah. Tentang itqun minan nar yang dikatakan bahwasanya 10 terakhir. Sementara dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW katakan wa inna lillahi utaqa minan nar, dan Allah punya orang-orang hamba-hamba yang Allah pilih untuk dibebaskan dari api neraka. Wa dzalika fi kulli lailah, dan itu ada di setiap malam Ramadan, bukan di ujung Ramadan saja. Yeah. Artinya peluang untuk mendapatkan rahmah, maghfirah, itqun minan nar ada di sepanjang bulan Ramadan insyaallah taala. Maka kalau di awal-awal kita bersemangat, hendaknya di pertengahan kita juga bersemangat, di ujung-ujung pun kita bersemangat. Dan ini butuh saling nasihat menasihati, saling ingat mengingatkan, terutama mungkin bagi orang-orang yang berada di lingkungan kita, keluarga kita. Ya. Ketika kita melihat misalnya anak-anak sudah mulai terlena atau sesuatu ini, kalau seandainya sudah biasa dilakukan menjadi rutinitas, akhirnya kurang maka diingatkan tetap bersemangat. Begitu juga suami mengingatkan istri, istri mengingatkan suami agar tetap bersemangat untuk beribadah di bulan Ramadan sepanjang Ramadan. Mungkin ada sebagian kaum muslimin yang mengatakan, tapi ada hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW katanya, yang mengatakan bahwasanya bulan Ramadan itu awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Awal Ramadan itu adalah rahmat. Kemudian pertengahannya adalah maghfirah, ampunan. Kemudian setelah itu akhirnya adalah itqun minan nar. Diriwayatkan hadis ini, dikatakan oleh sebagian para ulama dari Nabi SAW. Nabi dari jalur Salman Al-Farisi radhiyallahu an. Nabi SAW suatu ketika berkhutbah, kemudian menyampaikan khutbahnya, nasihatnya, petuah-petuahnya. Di antaranya Nabi SAW katakan, qad adhallakum syahrun azimun mubarak, telah datang bulan yang sangat agung yang berberkah. Faradallah atau ja'alallahu siyamahu faridah, Allah jadikan puasanya itu wajib untuk kalian. Kemudian setelah itu wa qiyamul lailihi tatawuan, salat malamnya itu sunat. Barang siapa yang melakukan amalan-amalan sunat di bulan Ramadan, maka pahalanya seperti orang yang mengerjakan faridah. Barang siapa yang mengerjakan amalan wajib, maka pahalanya sama dengan mengerjakan 70 amalan wajib. Dan kemudian ditutup atau dilanjutkan dengan hadis tadi, dia adalah bulan awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah, kemudian wa akhiruhu itqun minan nar. Sebagian para ulama mengatakan bahwasanya hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Dan apabila kita bandingkan dengan hadis yang tadi kita sebutkan, yang misalnya man qama Ramadan atau man shama Ramadan itu muttafaqun alaih. Kemudian hadis yang mengatakan di dalamnya Allah SWT bukakan pintu rahmat, itu diriwayatkan di dalam sahih juga, di dalam hadis sahih Sahih Muslim kalau tidak salah disebutkan, futtihat fihi abwabur rahmah. Nah, hadis ini yang sahih menjelaskan umum. Sementara hadis yang tadi didhaifkan oleh sebagian para ulama memilah-milah. Maka tentu kita lebih berpegang kepada yang sahih, yang tidak membeda-bedakan malam-malam atau membagi-bagi bulan Ramadan kepada 3 pembagian selama pembagian itu tidak sahih dari Nabi SAW. Tapi kalau seandainya sahih, maka kita terima.
Intinya kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, masih tersisa insyaallah sekitar 17 atau mungkin 16 hari lagi bulan Ramadan ini. Maka kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesehatan baik lahir ataupun batin. Allah Subhanahu wa taala tanamkan ke dalam hati-hati kita kecintaan untuk bisa beramal saleh, sehingga termotivasi kita untuk bisa beramal di bulan yang penuh berkah ini insyaallah taala, agar kita mendapatkan rahmah, maghfirah ataupun itqun minan nar. Kenapa? Karena rahmat dari Allah atau maghfirah dari Allah, itqun minan nar yang Allah SWT janjikan, tidak akan didapatkan oleh seseorang kalau seandainya dia tidak memanfaatkan hari-hari di bulan Ramadan ini dengan baik. Atau bahkan mungkin seperti yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, tidak akan mungkin orang atau ya, dan Allah Maha Kuasa untuk itu. Tapi rasa-rasanya sulit untuk kita katakan orang yang memperlakukan bulan Ramadan dengan bulan-bulan yang lain sama saja. Sehingga kemudian setelah itu dia mendapatkan fadilah ini. Rasa-rasanya berat. Rasanya yang sudah bersungguh-sungguh saja belum tentu maksimal mendapatkan apa yang dijanjikan. Maka kita berusaha untuk bisa mengisi hari-hari yang tersisa untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, baik siam puasanya ataupun qiyam, yaitu salat tarawih, witir, tentunya tanpa melupakan salat-salat wajib, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tambahkan dengan tilawatul Quran, membaca Al-Quran, berzikir, kemudian bersedekah, berbagi dengan kaum du'afa mungkin, sehingga insya Allah kalau itu yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, mudah-mudahan apa yang dijanjikan di dalam hadis Nabi SAW tadi, insya Allah bisa didapat. Amin. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan di awal pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi yang menyampaikan, karena yang menyampaikan tentunya juga tak luput dari kekurangan-kekurangan, sehingga perlu juga untuk motivasi-motivasi. Dan ketika kita menyampaikan hal-hal semacam ini, yang paling utama tentunya adalah diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Amin. Baik sahabat Rasul TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa taala, pada pembukaan tadi Ustadz telah mengingatkan kita, memotivasi kita, dan juga mengajak kita agar memperlakukan setiap hari dalam bulan Ramadan ini secara adil, begitu Ustadz ya? Iya. Tidak dibeda-bedakan, ini awal, pertengahan, atau akhir. Sebaiknya kita berusaha atau beribadah secara maksimal di setiap hari-harinya di bulan Ramadan. Itu poin yang Anda tangkap Ustadz. Jadi kita tidak terlena di bulan Ramadan ini, terlena ternyata menyamakan bulan Ramadan dengan bulan yang lainnya. Ya. Dia ada istimewanya Ustaz di bulan Ramadan Ustaz ya. Baik, kita terima line telepon dari pemirsa di 0811-755-0606. Jika ada pertanyaan silakan menghubungi kami dan insya Allah nanti akan kita bahas dan kita akan jadikan solusi bersama. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan pertama yang telah masuk ke perangkat kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz dan kru Asli TV senantiasa dalam rahmat Allah. Afwan Ustadz, ana mau bertanya. Jika seseorang mempunyai rumah tahfiz Quran, dalam kurung ada yayasannya juga yang beliau kelola dengan istri, lalu open donasi untuk rumah tahfiz yang dikelolanya, apakah boleh Ustadz? Pimpinan dan tenaga pengajar di rumah tahfiz beliau sendiri dan beberapa guru yang lain direkrut dari umum. Dan lagi setiap murid yang belajar di sana dititipkan amplop untuk dibawa pulang
dan diberitahukan kepada orang tua masing-masing agar bisa berdonasi untuk rumah tahfiz. Apakah boleh, Ustadz? Pada Ustadz. Ya, pada dasarnya karena dia berkaitan dengan masalah muamalah, ya muamalah, insya Allah pada dasarnya boleh-boleh saja, halal-halal saja insya Allah Taala, tapi tentunya dengan catatan. Yang pertama, ketika kita melakukan open donasi ini, hendaknya kita amanah dalam masalah itu. Kenapa? Karena biasanya ketika kita membuat himbauan-himbauan untuk itu akan dijadikan sebagai aset umat, katanya, aset umat. Ayo berinfak untuk pembangunan gedung rumah tahfiz, atau ayo berinfak untuk pembangunan pondok pesantren, atau lain sebagainya lah yang semisal. Yang ini adalah untuk umat, Maka ketika kita dapatkan donasi-donasi yang kita cari, yang kita maksud, hendaknya kita pergunakan untuk niat awal, itu yang pertama. Yang kedua, ketika telah kita bangun, maka harus kita ingat bahwasanya ini adalah sumbangan dari umat, atau wakaf dari umat, atau infak dari umat, yang tentunya tidak boleh dijadikan milik pribadi. Tidak boleh dijadikan milik pribadi. Kenapa? Karena ketika umat berinfak, atau ketika kita menghimbau mereka untuk berinfak, kita telah nyatakan bahwasanya ini akan dijadikan untuk rumah tahfiz. Maka kalau seandainya suatu saat kita tidak sanggup lah, misalnya kita kaji buruknya saja, kita tidak sanggup lagi untuk menjalankan, maka tidak boleh untuk kita jual aset itu kemudian kita jadikan menjadi aset pribadi, harta pribadi. Tidak boleh. Kenapa? Karena tadi tidak amanah, berarti tidak amanah kita. Maka harus amanah dalam hal ini. Maka kalau seandainya bisa seperti itu, ya silahkan. Kalau seandainya tidak, maka itu yang sebaiknya orang-orang yang hendak, ini mungkin pendapat pribadi saya, orang-orang yang hendak mendirikan sekolahkah atau rumah tahfiz atau pesantren, memang orang-orang yang memiliki kemampuan untuk itu. Yang memiliki kemampuan untuk itu. Dan begitulah sejarah sekolah-sekolah pesantren. Kalau seandainya kita lihat pada masa-masa lalu, yaitu kiai membuat pesantren karena dia punya aset, kelebihan materi, atau dia punya ilmu, kemudian setelah itu ada tanah yang akan dia bangun dengan dananya sendiri, Kemudian di sela-sela itu ada orang yang ingin memberikan bantuan untuk dia. Ketika mereka tahu bahwasanya ustadz atau buya atau kiai ini adalah orang alim yang nampak jasanya, maka insya Allah mudah-mudahan mereka terpancing. Tapi kalau seandainya kita tidak punya modal dari segi finansial, ditambah pula kadang-kadang dalam masalah keilmuan tidak punya untuk itu, maka kita sarankan jangan terlalu berani bermudah-mudah untuk membuat yang seperti ini. Kenapa? Karena berat. Tadi kita akan menerima sumbangan, atau kadang-kadang kita akan mengumumkan untuk open donasi, apakah kita sanggup atau tidak. Yang kedua, orang akan
menitipkan anaknya. Ya kalau seandainya sesuai dengan bayang-bayang kita, langsung banyak. Kalau ternyata misalnya sedikit, tidak sesuai dengan bayang-bayang kita atau ekspektasi kita, sehingga kalau segini nampaknya ndak tertutupi operasional, akhirnya kita malas-malasan. Sementara orang tua telah mengamanahkan anak mereka untuk dididik, kemudian kita telantarkan karena ketidaksiapan tadi, maka betapa banyak beban yang tentunya akan dipikul nanti. Maka saran kita untuk masalah ini yaitu berpikir panjang ketika hendak membuat hal-hal yang semacam ini. Itu Allah Ta'ala alam. Adapun yang tadi masalah open donasi tadi, kalau seandainya memang memenuhi kriteria tadi, amanah kita baik sekarang ataupun di kemudian hari, bagaimana kita memperlakukan infak-infak masyarakat itu yang mungkin sudah berubah menjadi bangunan dan lain sebagainya, tetap kita amanah, insya Allah mudah-mudahan tidak masalah, mudah-mudahan. Sekalipun ada sebagian ustadz yang tidak suka dengan hal-hal yang semacam itu, dan itu punya pertimbangan. Kenapa? Karena kadang-kadang membuat dakwah atau lembaga-lembaga atau dakwah dengan cara seperti ini akhirnya dianggap orang sebelah mata. Ini minta donasi aja. Diremehkanlah, dianggap, karena memang kita tahu di dalam pepatah kita bahwasanya tangan yang di bawah yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Nah, kita ini kalau minta itu tentu di bawah tangannya. Makanya itu tadi pertimbangkan dengan sebaik-baiknya. Wallahu taala alam. Tadi Ustaz berbicara hanya tentang gedung atau bangunan fisik. Kalau untuk bayaran ke donasi ini dikumpulkan untuk bayaran ke tenaga pengajarnya, bagaimana Ustaz kira-kira? Ya itu tadi, kalau seandainya amanah kita, bahwasanya kita sekarang belum sanggup untuk menjalankan rumah tahfiz kah atau sekolah namanya atau lain sebagainya yang sedang kita jalankan ini, karena minimnya jumlah murid atau peserta didik atau santri lah namanya, sehingga kita butuh kepada bantuan-bantuan kaum muslimin untuk menggaji, memberikan honor kepada guru-guru. Silakan. Tapi dengan catatan harus amanah, Jangan sampai masyarakat kaum muslimin sudah sedemikian rupa memberikan bantuannya, ketika banyak guru-guru yang akan diberikan honor ternyata tidak seperti yang diharapkan. Nah, ini tentu tidak amanah. Maka ini sangat berat. Tapi kalau seandainya bisa dijalankan dengan amanah, jadi mudah-mudahan insya Allah tidak masalah. Wallahu taala a'lam. Insya Allah, mudah-mudahan menjawab pertanyaan tadi oleh Ustadz. Baik, kita akan ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada dalilnya setelah sholat fardu kita baca takbir Allahu Akbar, bukannya kita baca istighfar? Nah ini Ustaz, sebenarnya gimana yang sesuai dengan tuntunan sunnah setelah sholat, setelah salam? Wallahu ta'ala a'lam. Sebagian yang mengamalkan itu mungkin berpegang dengan zahir hadis yang diriwayatkan kalau tidak salah dari Abdullah bin Abbas, yang mengatakan kami tahu tanda Nabi SAW selesai dari salatnya itu dengan takbir. Karena dulu tidak ada mikrofon. Jadi Nabi SAW salat menjadi imam, kemudian selesai salat, Nabi SAW sudah selesai salatnya, tuntas dan lanjut kepada zikir, yaitu dengan takbir. Makanya kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Allahu Akbar. Kemudian setelah itu istighfar. Itu sebahagian yang beramal dengan amalan semacam ini. Wallahu ta'ala a'lam.
berdalil dengan riwayat yang seperti itu, dan riwayat itu sahih. Ya. Riwayat seperti itu sahih. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya itu menjelaskan kepada kita tentang disyariatkannya di dalam berzikir setelah salat itu dengan jahar, bukan serentak sama-sama ya, tapi dengan jahar, sehingga Abdullah bin Abbas mengatakan, kami tahu Nabi SAW selesai salatnya dengan takbir. Berarti zikir yang dilakukan oleh Nabi SAW terdengar, terdengar oleh Abdullah bin Abbas. Sehingga dari situ sebahagian para ulama, bahkan ada sebahagian mereka yang menulis sunnah, di antara sunnah yang tertinggalkan atau terlupakan, yaitu jahar di dalam berzikir setelah salat. Jahar berzikir setelah salat. Ini tentang hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tadi. Wallahu taala alam. Jadi kalau seandainya ada yang mengamalkan seperti itu, bisa jadi dia berpegang kepada hadis yang atau riwayat yang diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas tadi, dan kita melihat sebagian kawan-kawan ada yang melakukan seperti itu. Wallahu taala alam. Jahar tetapi tidak bersamaan. Tidak bersama-sama, tidak bersama-sama. Masing-masing jahar gitu. Ya, masing-masing. Dan jahar itu pun tentu tanpa mengganggu orang-orang yang berada di sekitar kita, apalagi ada di antara mereka yang masbuk, masih salat masbuk. Masya Allah, ilmu lagi, alhamdulillah. Baik, kita beranjak ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika sholat witir 3 rakaat, itu duduknya iftirash atau tawarruk, Ustadz? Mohon informasinya, syukran. Wallahu ta'ala a'lam. Kalau seandainya dia iftirash, mudah-mudahan salatnya sah. Kalau seandainya dia tawarruk, insya Allah mudah-mudahan salatnya juga sah. Sebagian para ulama mengatakan asal dia sudah berada di rakaat terakhir, entahkah itu salat yang ada tasyahud awal atau tidak, duduk yang di tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Duduk yang di tasyahud akhir itu adalah tawarruk. Baik dia salat yang ada tasyahud awalnya atau yang tidak ada tasyahud awal. Yang tidak ada tasyahud awalnya seperti misalnya subuh tidak ada tasyahud awal. Sebagian para ulama mengatakan itu tetap tawarruk. Tawarruk itu ya miring, duduk agak sedikit miring ya. Menyilangkan kaki kiri, kemudian setelah itu ekor di lantai, di lantai. Itu tawarruk. Kalau iftirash di atas kaki kiri, telapak kaki kiri kita. Witir kalau seandainya dia langsung 3 rakaat. Witir kalau langsung 3 rakaat kan tanpa tasyahud awal, tanpa tasyahud awal, maka duduknya juga tawarruk berarti. Itu pendapat sebagian para ulama. Sebagian lain mengatakan kalau seandainya salatnya adalah salat yang ada tasyahud awal, maka baru tawarruk yang di rakaat ketiga. Tapi kalau seandainya tidak ada tasyahud awal, maka kalau tidak ada tasyahud awal, maka dia adalah iftirash. Kita ulang lagi. Yang kedua, kalau seandainya dia ada tasyahud awal, maka dia tawarruk. Kalau tidak ada, maka dia iftirash. Nah, witir tidak ada tasyahud. Berarti berdasarkan pendapat yang kedua ini, dia duduknya adalah iftirash. Begitu juga subuh tadi yang kita katakan, itu tidak ada tasyahud awalnya, maka berarti dia iftirash. Atau mungkin kita sholat sunat, qabliyah,
ba'diyah 2 rakaat. Tidak ada tasyahud awalnya, maka juga iftirash. Itu pendapat yang dinukilkan dari sebagian para ulama, dan wallahu taala alam, kita selama ini condong untuk mengamalkan yang kedua tadi, yang kedua tadi. Tapi yang manapun insyaallah kita amalkan. Ada kata-kata sebagian para ulama di dalam menyikapi perbedaan-perbedaan seperti ini, al-amru fi wasi'. Insyaallah fleksibel lah. Manapun yang kita amalkan, insyaallah mudah-mudahan sah, karena masing-masing ada dalilnya, ada dalil atau argumennya. Wallahu taala alam. Boleh kita ini sedikit sargali sedikit, kalau misalnya apakah ada keutamaan ketika kita melihat imam, misalnya dalam sholat itu sebenarnya iftiros, mohon maaf ketika ada iftiros, imamnya tawarruk, apakah ada keutamaan kita mengikuti imam dengan tawarruk juga, Ustaz? Coba kadang-kadang ada beberapa sedikit perselisihan gitu, Ustaz. Perselisihan maksudnya itu perbedaan pendapat lah gitu. Jadi apakah ada keutamaan kita mengikuti imam? Ada beberapa hal yang kita wajib harus mengikuti imam, harus mengikuti imam, dan tidak sah atau tidak lengkap kita dikatakan berimam-imaman kalau seandainya kita tidak mengikuti imam. Itu yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis, apabila dia bertakbir maka kalian takbir. Apabila dia rukuk maka kalian rukuk. Apabila dia berdiri i'tidal maka kalian i'tidal. Apabila dia sujud maka dia sujud. Artinya ikuti. Ikuti. Jangan sampai kalian selisihi. Ada sebagian kaum muslimin kita lihat, karena ingin berdoa di waktu sujud, imamnya sudah bangkit ke tasyahud atau duduk antara dua sujud, dia masih sujud. Kenapa? Karena berdoa tadi. Nah, ini menyelisihi apa yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam hadis tadi. Wa idza sajada fasjudu wa idza qa'ada wa idza qama faqumu, atau wa idza jalasa fajlisu, atau yang semisalnya itu. Apabila dia sujud maka kalian sujud, apabila dia bangkit maka kalian bangkit juga. Itu menunjukkan ikuti imam sesegera mungkin, jangan sampai menyelisihinya. Jangan sampai menyelisih. Nah, hal-hal semacam ini kita ikuti. Hal-hal semacam ini kita ikuti. Tapi hal-hal lain yang misalnya tadi imam tawarruk, misalnya di sholat subuh imam tawarruk, itu pendapat dia. Kemudian setelah itu kita menganggap bahwasanya duduk yang tepat untuk ini adalah iftirash, maka tidak mesti harus kita ikuti. Tidak mesti harus kita ikuti. Sekalipun sebagian para ulama, sebagian para ulama dalam hal lain itu membolehkan, membolehkan. Misal dalam masalah qunut, kita berimam-imaman dengan imam yang qunut. Sementara kita berpendapat qunut subuh. Sementara kita berpendapat tidak disunnahkan untuk qunut subuh, tidak disunnahkan. Tapi ketika kita berdiri di belakang imam yang qunut subuh tadi, sebagian para ulama mengatakan mempersilakan ikut mengangkat tangan. Sebagian seperti itu. Membolehkan. Jadi kalau seandainya dia angkat tangannya, insya Allah tidak masalah. Kalau seandainya tidak, insya Allah tidak masalah juga. Nah, begitu juga wallahu ta'ala alam tentang masalah tawarruk tadi. Kalau seandainya kita melihat imamnya tawarruk, dan atas dasar itu kita ikuti pula, mudah-mudahan tidak masalah. Tapi kalau seandainya kita tidak ikuti karena kita menganggap bahwasanya duduk ini yang benar adalah duduk iftirash, maka berpegang dengan itu, dan mudah-mudahan salat kita insyaallah sah. Wallahu taala a'lam. Alhamdulillah. Mendapat pencerahan, Ustaz, dari apa yang disampaikan. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Dari Baharudin di Toli-Toli, Sulawesi Tenggara. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana kiat agar istiqomah beramal di bulan Ramadan?
Syukron jazakumullah khairan. Pertanyaan ini sepertinya relevan dengan pembukaan Ustadz tadi, bahwa selama Ramadan kita turun agak melemah mungkin di saat-saat tertentu. Silakan nasihatnya Ustadz. Ini sama-sama kita sama-sama saling ingat mengingatkan. Mungkin bagi Pak siapa tadi Pak Baharudin. Pak Baharudin yang bertanya tadi, kita sama-sama memotivasi diri kita. Sama-sama memotivasi diri kita agar kita tetap bersemangat istiqamah di atas jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antara di bulan Ramadan ini. Tidak hanya di awal, kita berharap juga di pertengahan dan bahkan sampai ke akhir Ramadan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semangat untuk bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harapan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak mustahil rasa malas atau letih itu muncul. Akan tetapi bukan berarti itu harus selalu kita peturutkan. Yang pertama, kita siasati tentunya. Jangan sampai kita memforsir tenaga di siang hari sehingga akhirnya letih untuk beribadah di malam hari. Kemudian kalau seandainya kita temukan juga rasa-rasa malas untuk beribadah tadi, manusiawi, itu manusiawi. Akan tetapi kita semangati diri kita. Sebagian ulama-ulama terdahulu menceritakan bagaimana mereka memaksa diri mereka untuk beribadah pada Allah SWT. Di antara mereka ada yang mengatakan, kabattu nafsi 20 sana. Saya biasakan, saya paksa diri saya untuk beribadah kepada Allah selama 20-an tahun. Wa taladzattu biha 20 sana. Nah, selama 20 tahun pula saya merasakan kenikmatan. Jadi mereka mendapatkan kenikmatan dalam beribadah itu, rasa lezat dalam beribadah itu bukan instan begitu saja. Akan tapi mereka dapatkan dengan cara memaksa diri tanpa menyusah-nyusahkan tentunya tanpa menyusah-nyusahkan apalagi memudaratkan. Itu memaksa diri. Sebagian mereka ada yang mengatakan kabattu nafsi 40 sana hatta istaqamat. Saya paksa diri ini untuk beribadah. Saya haruskan selama 40 tahun sampai dia istiqamah, stabil. Jadi mereka berjuang. Bahkan dinukilkan dari sebagian mereka, disebutkan dari Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, beliau punya cambuk, semacam cambuk yang dia gantungkan kalau seandainya dia sudah mulai merasa malas untuk salat malam, dia lecut kakinya. Dia lecut kakinya. Qum ya ma wa kulli khair. Berdiri kau, jangan malas. Ayadhunnu ashabu Muhammadin sabaquna. Apakah engkau mengira saya akan biarkan sahabat-sahabat Nabi untuk mendahului kita? Ini dia motivasi dirinya. Luar biasa. La uzahimannahum. Saya akan berpacu dengan mereka agar mereka tahu bahwasanya mereka khallafu rijalan, telah meninggalkan generasi-generasi yang juga handal, taat beribadah seperti mereka dulu. Bukan generasi-generasi yang cengeng, pemalas, jauh dari Allah SWT. Insya Allah masih ada generasi yang taat pada Allah SWT seperti mereka dulu. Itu Abu Muslim Al-Khawlani. Jadi dipaksanya dirinya untuk, dalam tanda kutip, untuk beribadah pada Allah SWT, sehingga akhirnya mereka akhirnya istiqamah, terbiasa, stabil di atas ketaatan itu sampai Allah Subhanahu wa taala wafatkan kita. Maka selain dari tadi tentunya yaitu kita perlu untuk saling ingat mengingatkan, kemudian kadang-kadang kita perlu untuk paksa. Apalagi kadang-kadang
gangguan-gangguan itu nampaknya murni dari syaitan. Nampak murni dari syaitan. Bukan karena letih. Sering kadang-kadang kita sholat tarawih di awal berat. Ketika sudah berlalu 4 rakaat, Terasa ringan ya Ustaz. terasa ringan dia. Mungkin setannya sudah kabur mungkin. Masya Allah. Sudah kabur. Anda tidak bisa nampak. Tidak ada jatah kita di sini. Orang dah tinggalkan aja lah, biarkan aja lah dia. Ketika kita kita paksakan, insya Allah mudah-mudahan. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan kepada Bapak yang bertanya tadi, Pak Baharudin tadi. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kepada kita keistiqamahan untuk bisa beribadah kepada Allah, termasuk di bulan Ramadan ini, tidak hanya di awal, di pertengahan, bahkan sampai ke akhir Ramadan insyaAllah ta'ala. Wallahu ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa menjawab Pak Baharudin, dan mungkin dia menemukan pola-polanya sendiri ya Ustaz ya. Kalau seperti kan sahabat yang ulama tadi, dia melucutkan dirinya bahwa dia tahu bahwa dia mampu ya Ustaz ya. Jadi makanya tidak memforsirkan sebenarnya. Tetapi tanpa memaksa yang membahayakan tentunya masing-masing kita tahu bahwasanya ini memang murni godaan syaitan, malas. Oh, ini memang kondisi kita sedang tidak sehat, yang kalau seandainya kita porsir justru akan membahayakan kita. Dan Nabi SAW tidak ingin juga yang seperti itu. Maka ketika Nabi SAW melihat ada sebagian sahabat yang memaksakan diri untuk beribadah, ditegur juga oleh Nabi. Ada ditemukan oleh Nabi SAW di masjid beliau tali, ditanyakan tali apa ini? Dijawab oleh sebagian sahabat, ini talinya Zainab. Dia kalau seandainya sudah letih berdiri, maka dia bergantung kepada tali ini. Ini memaksakan diri. Maka Nabi SAW ketika itu katakan, alaikum bima tutiqun. Hendaklah kalian beramal, bekerja, beribadah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi kalau seandainya memaksa itu akan membuat kita akhirnya sakit, terbahayakan, maka tentu tidak dianjurkan juga. Wallahu ta'ala. Paham Ustaz. Masalah. Baik, sepertinya ada telepon masuk Ustaz. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Dari kota mana? Dari Bengkulu, Ustaz. Ya, dengan Pak siapa? Maaf Pak. Pak Samsudin. Ya. Silakan Pak Samsudin ke Ustaz. Gini Ustaz. Kan puasa sekarang ini aku kan lemah apa bersedekah. Jadi sedekah kan untuk memadamkan narko kan. Yang puasa ada kan taming itu kan apa tuh Ustaz? Bilang Ustaz itu taming. Ya, perisai Pak, perisai. Perisai. Jadi kalau aku gak malas aku Ustaz, gak apa. Sedekah. Baca Quran gak lemah juga. Yang mana yang lebih betul apa zikir, apa sedekah, apa baca Quran, semua seluruh itu dia baca semua itu, dia kerja semua itu. Dapat poinnya Ustaz. Cuma itu udah tentu tuh Ustaz. Baik Pak. Baik. Nanti kita Pak. Kita bahas. Makasih Pak Samsudin dari Bengkulu. Terima kasih banyak ya Pak. Baik, pada Pak Samsudin tadi, jadi Nabi SAW katakan di dalam hadisnya bahwasanya as-siyamu junnah yastajinnu bihi al-'abdu minan nar, bahwasanya puasa ini adalah tameng perisai yang akan dipakai oleh seorang hamba untuk menjaga dirinya dari neraka. Nah, puasa yang bagaimana yang bisa menjadi perisai ini, yang mudah-mudahan dapat menjaga kita dari neraka Allah SWT. Yang pertama tentunya puasa yang memang kita lakukan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah. Itu imsak, tidak makan dan minum, atau hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa. Itu kita jauhi. Kemudian juga seperti yang dikatakan oleh Jabir radhiyallahu anhu, pada pekan lalu kita nukilkan, beliau mengatakan bahwasanya apabila engkau berpuasa, maka hendaklah penglihatanmu, pendengaranmu, lisanmu juga berpuasa dari yang diharamkan oleh Allah. Jadi tidak hanya meninggalkan makan dan minum, akan tapi juga meninggalkan hal-hal lain yang dapat membatalkan puasa atau bahkan mengurangi ibadah puasa, pahala ibadah puasa kita.
berkata bohong kah, atau mungkin melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, atau mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka kalau seandainya ini kita jaga, kita berpuasa seperti yang dikehendaki oleh Allah SWT ini, dan mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini dapat menjadi tameng, perisai yang akan menjaga diri kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya puasa tadi kita tambahkan dengan ibadah-ibadah lain. Misalnya Pak Samsudin tadi baca Quran, bisa baca Quran bersedekah di saat berpuasa tadi, maka baca Al-Quran. Bisa untuk bersedekah, maka tambahkan dengan sedekah. Berzikir Saya tidak punya kelebihan harta untuk ini, sehingga hartanya cukup untuk kebutuhan pribadi saja, kebutuhan sehari-hari saja keluarga. Tidak ada masalah, mungkin cari amal ibadah yang lain seperti tadi berzikir, salat tarawih atau qiyam Ramadan, witir, yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya dan Maha Penyayang itu memberikan variasi yang sangat banyak, varian yang sangat banyak untuk yang bisa kita lakukan, yang bisa kita optimalkan. Jadi tidak bisa kita ini untuk menambahkan ibadah puasa kita, maka pilih yang lain. Tidak bisa yang ini, maka pilihkan yang lain. Jadi tidak satu macam saja. Tidak satu macam saja. Kalau bisa semuanya, alhamdulillah. Kalau seandainya bisa semuanya, ya alhamdulillah, bisa kita tambahkan dengan qiyam Ramadan, tarawih dan witirnya malam-malam, apalagi berjamaah bersama kaum muslimin sampai selesai imam pula, sehingga ditulis oleh Allah SWT pahala solat semalaman misalnya. Itu terus kita lakukan. Maka insya Allah mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW bahwasanya puasa itu adalah perisai tadi, kita dapatkan insya Allah ta'ala. Itu. Jadi alhamdulillah mudah, agama ini mudah, dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wallahu taala. Masya Allah, alhamdulillah. Baik, sahabat Asil TV yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, sepertinya kita sudah di penghujung acara Laksana Matahari Tenggelam yang didekap senja. Semoga apa yang kita lalui selama 1 jam belakangan ini dapat menambah ilmu kita. Walaupun pertanyaan-pertanyaan datang dari saudara-saudara kita, namun kita bisa mengambil ibroh dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dihadirkan. Semoga nasihat yang kita dengar menjadi penguat iman, dan semoga media pertemuan ini menjadi saksi bahwa kita pernah bermajelis bersama, di mana majelis itu akan memperdengarkan ayat-ayat Allah dan dicatat sebagai amal pemberat langkah kita ke surga, insya Allah. Selipkan juga untuk doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina dan di daerah-daerah yang krisis dengan krisis kemanusiaan. Dan juga kita dengar bahwa sekarang di Timur Tengah sedang bergejolak dengan eskalasi peperangan. Mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk umat muslim dan seluruh umat manusia, insya Allah. Dengan begitu, Ana Reza Bogazi beserta Ustadz Khalid Abdul Samad LCMA Hafidhahullah Ta'ala beserta kru Asil TV pamit undur diri dari hadapan sahabat Asil TV semua. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Izin bertanya Ustaz, apakah atas itu bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah? La ta'lamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku para pemirsa
Hasil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini,